Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pak Guru. Ini apakah semua sudah hadir ini? Sebentar ya, saya cek dulu Ada ya. yang belum, Pak. Saya cek dulu. Yang pertama Nur Faizah. Nur Faizah mana? Hadir, Pak. Ya, Ika. Ika mana ini? Hadir Ika? Pak. Ya, Amin. Ratna mana? Saya Ratna, hadir yang ya, pertama Ratna. loh, Pak. Karena sudah hadir pertama kali, silahkan Ratna untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan dari Pak Guru bisa terserap oleh pikiran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ratna karena sudah membantu Pak Nuki memimpin doa. Pak Nuki selalu berpesan pada anak-anak karena sekarang masih dalam masa pandemi, anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Tentunya kita tidak hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi juga anak-anak harus berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan bergizi, supaya imun kita tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong soal olahraga ini anak-anak, sudah tampak ya gambar apa yang kalian lihat di situ anak-anak? Orang sedang olahraga, Pak. Binaragawan, Pak. Ada binaragawan, terus Ika, coba Ika yang di atas pojok itu sedang apa ya itu ya? Sepak bola Pak. Oh, sepak bola. Tahu enggak ini Pak Mas Umar biasanya tahu ini pemainnya itu yang lorek-lorek itu yang giring bola itu siapa? Mas itu Mas namanya Mas. Oh itu favorit saya itu Pak. Itu Mas Ya, siap. Messi itu Pak. Ya, oh, dari gambar-gambar tersebut kira-kira dalam kegiatan itu mereka menggunakan organ apa anak-anak? Tangannya Pak sama kaki. Betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, anak-anak yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang otot. Kemudian nanti kalian juga akan Pak Nuki ajak untuk membuat cover buku, masih juga berkaitan dengan otot ini. Kemudian nanti anak-anak juga Pak Nuki ajak untuk membuat mainan. Ya, siapa suka mainan ini? Ayo, siapa suka? Saya. Nah, ini Pak Nuki bisa tunjukkan mainannya nanti yang akan kita buat ini. Ya, tapi nanti diikuti dulu pembelajaran dari Pak Nuki ya. Ini mainannya bisa dilihat. Suka enggak? Suka, Nah, Suka, Pak. pasti suka anak-anak ya. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari, tapi sebelumnya anak-anak nanti siapkan dulu alat-alatnya ya. Kemarin Pak Nuki sudah memberikan tugas pada kalian untuk mempersiapkan alat-alatnya, yaitu gunting, lem, kemudian benang, kemudian bekas sedotan minuman, dan ada bambu atau kayu sebagai pegangannya. Ya, nanti kita akan buat bareng-bareng itu. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini dulu anak-anak. Ini masih berkaitan dengan otot. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Coba, Ria, coba. Yang ini gambar apa ini yang pertama ini? Organ dalam tubuh, Pak. Organ dalam tubuh. Ada hati. Ya, kemudian usus. Kemudian itu ada Ada lambung, Pak. lambung, betul sekali. Yang gambar kedua, Ria, coba. Yang kedua, oh itu Ya. gambar otot, Pak. Gambar otot ya. Wah, otot yang Otot di bagian mana? lengan itu, Pak. Otot di lengan. Oh, Ya, ini, otot Pak. lenganmu tuh. Sekali Nah. tuh. Ini. Wah, iya. Nah, itu betul sekali. Oke, Pak. Mana Pak?
Yang gambar ketiga itu loh, yang samping. Oh, itu gambar Hmm. jantung mungkin, Pak. Bisa ndak kira-kira mengendalikan detak jantung, Umar? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kemudian, Kalau Un- menambah bisa, Pak. Menambah detak jantung bisa, Pak. Saya tahu. oh ya, bagaimana coba Risti? Lari kenceng, Pak. Nanti Oh, lari kenceng. Oh ya, lari kenceng. Tapi kalau itu kan tidak disengaja ya, itu tambah detak sendiri ya. Tidak, gitu, Pak. ya, Lari gitu aja. tidak kita yang ngatur. Wah, cepet, ayo cepet, berdetak cepet. Bisa ndak kira-kira? Nggak bisa. Nggak Makanya bisa. Tadi, Ya. saya juga nggak bisa diatur. Kemudian Otomatis, Pak. otomatis. Coba tadi Dedi kan menunjukkan otot yang tengah itu ya, otot lengan ya. Nah, coba kalau otot lengan kira-kira bisa dikendalikan ndak itu? Ya bisa toh Pak. Nah, beda berarti tadi sama yang jantung. Jantung itu juga termasuk otot anak-anak. Kemudian Ratna, coba Ratna untuk pencernaan. Halo Rana, Iya, Pak Ratna. Nuki. Yang gambar pertama tentang pencernaan itu, kamu bisa ndak mengendalikan pencernaanmu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu otomatis. Jadi anak-anak nanti kita akan amati dulu video penjelasan ini, kenapa kok mereka berbeda-beda. Kenapa kok ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Coba anak-anak silakan simak video berikut. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Nah, sampai sini anak-anak ada yang ditanyakan atau tidak mengenai otot ini? Ya, silakan Dedi. Pak, daging itu isinya apa? Otot semua Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Daging ini isinya ya otot. Kalau kalian misalnya beli daging sapi atau daging ayam, nah ini yang warnanya merah itu termasuk otot. Tetapi untuk yang warnanya putih-putih minyak itu bukan otot, itu lemak. Sekarang Pak Nuki akan membagikan bacaan teks ya, otot manusia. Ya, silahkan kalian buka WA group. Nah, itu sudah Pak Nuki share di situ. Dan untuk cara pengerjaannya bagaimana? Ya, coba ini saya jelaskan dulu cara pengerjaannya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Dilihat ya. Nah, Sudah Pak. di situ ada sebuah bacaan tentang otot. Kemudian nanti kita menentukan ide pokoknya. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Coba Risti bisa dijelaskan cara menentukan ide pokok? Ya, Pak, ya. Yang pertama, membaca bacaannya dari awal sampai Nah, akhir, Pak. Nggak boleh Betul. dipotong-potong. Kemudian yang kedua, Yang kedua, menemukan informasi penting atau kata betul kuncinya. sekali. Kemudian yang ketiga, Ya, merangkainya dalam kalimat jadi ketemu gagasan pokoknya, betul Pak. sekali. Ya, tepuk tangan buat Risti. Ya, kita berikan satu contoh ini LKPD untuk mengerjakannya. Bagaimana nanti mengerjakannya? Coba Dedi dibaca dulu untuk paragraf pertama. Dedi, silakan. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ya, sudah. Coba Dedi, kira-kira ide pokok yang cocok untuk paragraf pertama ini yang mana? Coba Dedi. Otot tubuh manusia berfungsi untuk bergerak, Pak. Nah, betul sekali ya. Jadi di ide pokok yang tampil di sini ada di kalimat pertama. Jadi anak-anak perlu ingat, ini ide pokok ini kadang muncul di awal kalimat, di tengah-tengah, atau di akhir kalimat. Nah, silahkan kerja. Sudah, Pak. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya yang kemarin kita bentuk. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Sudah selesai. Ya, bagus sekali. Ini cepat sekali nih, 2 menit sudah selesai nih. Wah, canggih-canggih ini. Nah, coba salah satu ya. Kita lihat hasilnya. Coba Pak Nuki minta kelompoknya, Mbak Rizky, silakan. Yang paragraf berapa, Pak? Paragraf kedua ini yang ini. Otot manusia berperan dalam gerakan yang disengaja, Pak. Nah, bagaimana teman-teman? Betul, Pak. Pak. Ya, bagus sekali ya. Ini sudah betul, sudah bisa menjawab. Nah, sekarang ini masih berkaitan dengan otot. Pak Nuki punya gambar ini. Coba sebentar. Sudah tampak? Sudah tampak, anak? Sudah, Pak. Nah, ini ada sebuah gambar ini. Itu gambar apa yang kamu lihat itu? Coba Umar, gambar apa Umar? Ada gambar anak-anak laki dan anak perempuan. Nah, itu yang di lingkaran-lingkaran itu apa Umar? Oh, yang di lingkaran itu ada otot-otot yang dilihatkan, Pak. Ada kerangka tangan juga, ada otot. Ya, yang dekatnya anak perempuan itu jantung ya itu ya? Jantung, Ya. ya Pak. Nah, kira-kira anak-anak, kalau ini adalah cover buku, ya, kira-kira kalau Pak Nuki pengen kalian menyebutkan judulnya, nah, kira-kira ini judulnya apa? Coba Pak Nuki pengen dengar pendapat anak-anak. Coba Ika, coba dari tadi diam aja Ika. Ayo Ika, kira-kira kalau bukunya gambar dengan ada gambar otot-otot itu, ada jantung, ada kerangka, kira-kira judul yang sesuai untuk buku ini apa kira-kira Ika? Alat gerak ya Pak ya. Alat gerak, boleh alat gerak seperti itu ya. Organ gerak manusia, Pak. Betul, organ gerak manusia. Tadi ada alat gerak, organ gerak manusia. Bermain di pantai, Pak. Bermain di pantai boleh ya, karena di situ bermain di pantai. Tapi di situ terdapat penjelasan, Ratna, ya. Di situ ada lingkaran itu, di dalam lingkaran itu ada otot-ototnya. Sepertinya yang ditonjolkan itu bukan bermain di pantainya ya, Rat, ya. Oh iya, Pak. Nah, coba kira-kira apa judulnya yang sesuai? Alat gerak manusia. Nah, boleh sekali, alat gerak manusia ya. Karena di gambar di cover buku ini termasuk gambar ilustrasi. Ya, jadi perlu diperhatikan benar-benar kira-kira maksudnya gambar ini apa? Mengilustrasikan tentang apa? Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau anak-anak diberikan sebuah judul, kemudian disuruh menggambarnya misalnya, nah anak-anak harus membuat ilustrasi yang sesuai dari judul itu. Gambar ilustrasi itu adalah karya seni rupa yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari cerita. Nah, berita maupun pesan dalam hal ini isi buku kalau ini. Jadi sebelum orang membaca buku itu sudah tahu isinya apa. Oh, berarti nanti buku ini ceritanya tentang organ gerak manusia misalnya. Nah, dari judul dan cover ini harus saling terkait. Sudah jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada pertanyaan mengenai cover ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas ya. Nah, anak-anak, karena sudah jelas, nanti Pak Nuki akan berikan kamu sebuah gambar cover buku. Ya, kita akan mewarnainya. Siapa yang suka mewarnai? Saya Pak. Saya. Nah, nanti kalian silahkan pilih ya, satu cover buku. Nah, sebentar Pak Nuki tunjukkan LKPD-nya saya kirim ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Ya Pak. Nah, saya jelaskan sedikit. Nanti anak-anak silahkan memilih salah satu ya. Pilih satu saja. Cover
buku yang kamu sukai gambarnya. Nanti dikasih warna yang menarik. Ya, karena di cover buku ini harus ada unsur warna yang menarik. Kemudian nanti kamu berikan judul di kotak bagian atas itu. Judulnya pakai huruf yang besar, yang bagus, yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Pak Nuki kasih waktu kamu 10 menit. 10 menit bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ya, silahkan mulai mengerjakan. Sudah selesai ya ini mengerjakannya? Sudah. Ya, silahkan Dedi. Coba punyanya Dedi ini ngirim pertama ini Dedi. Wah, Dedi tadi milih gambar yang ini ya? Ya, yang angkat barbel, Pak. Oh, angkat barbel ini ya. Wah, warnanya udah menarik sekali ini. Ya, sudah dikasih warna. Wah, tapi kok ini kok kulitnya warnanya hijau ini Dedi. Kenapa Dedi? Itu Kok huluk kok, Pak. Oh iya, seperti hulek ya. Iya. Coba, ini judulnya apa ini Dedi? Coba bisa diceritakan sama teman-teman. Membuat otot lengan dan perut menjadi kuat. Wah, bagus sekali Dedi ini ya. Judulnya membuat otot lengan dan perut menjadi kuat. Nah, ini bukunya berarti bercerita tentang ini, cara melatih otot supaya bisa kotak-kotak seperti yang ditampilkan di gambar itu. Ya, Ya, ada Pak. yang lain yang memilih gambar yang sama? Umar milih gambar yang mana Umar tadi? Yang itu Pak, pencernaan itu yang ada ususnya Pak. Oh ya, ini. Ya, warnanya sudah bagus ya punyanya Umar ya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian sudah membuat ini. Kemudian, nah ini seperti janji Pak Nuki tadi, kalian akan Pak Nuki ajak untuk membuat angkrek. Ini namanya angkrek ya. Tahu enggak? Kalian udah pernah lihat belum? Nih. Pernah, Pak. Pernah beli. Oh, pernah beli ya? Ya, nanti Pak Nuki kirimkan template-nya ya di LKPD berikutnya. Nanti kalian buat seperti itu. Caranya bagaimana? Nanti itu kamu cetak ya, dicetak kemudian ditempelkan di kardus yang tebal, di kertas yang tebal. Ini Pak Nuki tempelkan di kardus ini bekas, ditempelkan kemudian dipotong sesuai pola. Nanti setelah itu dikasih gagang. Ini gagangnya bisa, wah nggak kelihatan ya. Nah ini gagangnya. Kemudian bagian belakangnya ini kalian kasih benang. Jadi nanti kalau benangnya ditarik, nah ini bisa bergerak seperti ini. Ya, waktunya 10 menit cukup ya. Ya, Pak. Ya, di situ di bagian bawah LKPD itu juga ada, nanti kalian diskusikan. Ya, sebentar, Pak Nuki tampilkan. Nanti setelah kalian buat, kemudian di bagian bawahnya ini kalian hubungkan mainanmu itu dengan gerak manusia. Ya, nanti kamu jelaskan yang termasuk otot dalam mainan ini yang bagian apanya, kemudian yang termasuk tulang bagian apanya. Ya, silahkan mengerjakan. Sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah selesai, bagus sekali. Ini tadi Risti sudah mengirimkan ini jawabannya. Coba Risti, silahkan dijelaskan sama teman-teman hasilmu. Wah, ini bagus sekali punya Risti. Bisa diperlihatkan sama teman-teman. Ya Risti, kendalanya apa tadi Risti saat membuat? Ini Pak, nempelin benangnya sama kayunya. Oh ya, itu bisa ditali ya kayunya itu ya, dikasih benang ya. Ya. Kemudian kamu perlihatkan ini, kira-kira teman yang lain gimana ini? Suka ndak ini sama punya garapan punya Risti ini? Juga, Suka, Pak. Pak. Wah, Lucu. bagus sekali ya. Upinnya Kemudian sudah ada, Pak. ya, Upin. oh Gambarannya, upinnya Pak. nanti saya kirim lagi yang jenis satunya lagi ya. Tadi cuma
Pak Nuki kasih template yang ini, nanti kali kamu bisa cari yang lain ya. Gambarin 2 Pak. Ya, tidak apa-apa itu cuma gambarnya saja. Itu contohnya. Pak. Kamu bisa cari di Google, itu banyak templatenya. Nah, Risti coba bisa dijelaskan berkaitan mainan ini sama organ gerak tubuh manusia. Coba. Iya Pak, tadi Ya. tadi katanya adik saya waktu lihat boneka saya dia suka banget karena suka Ya. bikin. Ini termasuk otot apa kalau ini? Atau coba teman-teman yang lain ada pendapat lain. Otot Saya tahu Pak. Apa? Ya, silakan Dedi. Otot lurik Pak. otot Betul. lurik Pak. Ya, betul sekali jawabannya. Otot luri ya. Anak-anak coba ada pendapat lain dah ini. Sudah cukup ya? Sudah Pak. Nah, anak-anak sudah tahu ini cara kerja otot ini. Untuk kalian mengingat-ingat kembali tentang macam-macam otot, ini ada LKPD yang terakhir yang perlu kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini nanti kalian tentukan letak-letaknya. Ini nanti kalian kasih garis menuju tempatnya yang sesuai. Di bagian mana ini otot lurik, ini di bagian mana ya, otot jantung ini di bagian mana, nanti ditarik garis. Kemudian letak, bentuknya bagaimana, cara kerjanya sadar atau tidak sadar. Kalau ada ciri-ciri lain bisa disebutkan di sini. Sudah jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas Pak Ya, Guru. jelas. Bagus sekali ya. Nah, sekarang coba dipresentasikan hasilnya. Ini punyanya Ika, coba Ika. Ika, Ya otot Pak. polos yang depan ini, yang paling atas ini. Ya. Letaknya di mana ini? Di perut Ika. Pak. Oh, di perut ya, di Ya. bagian perut ini. Nah, ini udah betul garisnya. Gelondong ya Pak. Ya, betul sekali gelondong. Cara kerjanya? Tidak sadar ya Pak. Nah, betul sekali. Ya, seperti itu ya anak-anak. Saya rasa untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah cukup. Ya anak-anak, tadi saat pembelajaran rasanya gimana? Perasaannya seneng nggak? Senang sekali Senang, Pak. Senang. Ini tadi katanya Nur Faiza ini nangis ya, nggak bisa membuat boneka itu ya? Iya Pak, dia mutong Pak, nggak mau Waduh. ikut Google Meet. Tidak apa-apa ya, nanti berusaha lebih keras lagi. Kendalanya apa tadi? Ada kendala-kendala enggak tadi? Pas buat boneka tadi itu loh Pak. Oh ya. Ada pertanyaan mengenai apa yang sudah kita pelajari tadi? Tidak Pak, sudah paham. Oh, bagus sekali, sudah paham. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran tadi. Apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama tadi apa, Dedi? Jenis-jenis otot Pak. Betul, jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ada otot apa saja, Dedi? Ada otot polos, Ya, otot jantung, ya, ada otot lurik. betul. Ya, Ria, coba Ria. Nah, Oh, terus gagasan apa pokok tadi? dan pendukung. Ya, betul sekali. Kemudian apa lagi, Ria? Membuat cover buku, Pak. Betul sekali. Kemudian yang terakhir tadi kita membuat mainan ya. Ini masih ada yang belum selesai, tidak apa-apa. Nanti kita batasi waktunya sampai jam 2 nanti. Nanti kirim lewat WA grup ya. Di videokan. Kemudian cara kerjanya bagaimana dijelaskan. Nah, anak-anak, saya rasa pembelajaran sudah cukup. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi yang Pak Nuki kirimkan melalui link. Coba ini bisa dicoba, ada di kolom chat di Google Meet ini ya. Itu nanti Pak Nuki batasi ya, itu nanti sampai jam 3 bagi anak-anak yang belum mengikuti. Nanti bisa menyusul untuk bertanya sama temannya juga. Nah, mungkin itu
dari Pak Nuki pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Kemudian tadi terima kasih juga sama Dedi yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian nah, anak-anak harus tetap ya jaga kesehatan, olahraga ya, makan makanan bergizi. Nah, besok di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kelainan-kelainan pada otot. Ya, untuk penutupnya silahkan Kristiani untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita sudah selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih pada Rizdi, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau yang belum selesai nanti saya tunggu ya. Kirim lewat WA Group. Terima kasih, itu jadi saya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.